Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel Suara Telepon ini. Hari ke-21, wow, hari ke-21 aku nggak nyangka bisa menyelesaikan atau bisa meneruskan 30 hari bercerita sampai hari ke-21. Apakah kamu salah satu yang menonton ini adalah orang yang taruhan sama aku di masa-masa awal aku membuat program ini? Dan teman-teman, hari ini aku ingin membacakan sebuah cerita pendek dengan judul Dekompresi. Sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Fauzi Rahdian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Dekompresi. Seperti dalamnya samudra, begitu juga rasa penasaran manusia. Manusia selalu ingin tahu dengan apa yang ada di dunia maupun di darat atau di lautan. Dilaporkan sampai saat ini, manusia baru berhasil menjangkau rahasia sepertiga laut, dan sisanya masih menjadi sebuah misteri. Fakta itu membuat dua orang penyelam wanita bernama Mega dan Lita yang ingin terjun ke dalam sebuah palung besar dengan kedalaman 50 meter di bawah laut. Sebuah kedalaman yang cukup ekstrim di dunia penyelaman. Kalian siap? Tanya Darwin kepada Mega dan Lita. Mega dan Lita sudah masuk ke dalam sangkar. Sebuah sangkar digunakan untuk melindungi mereka. Darwin adalah operator kapal yang menunggunya di atas, sementara Mega dan Lita memberikan isyarat menggunakan jempol kepada Darwin, tanda mereka sudah siap untuk turun ke bawah. Dibekali dengan alat selam lengkap, Mega dan Lita turun ke bawah menggunakan sebuah sangkar yang terbuat dari besi. Tujuannya, sangkar ini untuk menghindari serangan-serangan makhluk laut yang mungkin saja mereka temukan di bawah sana. Tapi, sangkar yang harusnya melindungi mereka justru menjadi sebuah petaka. Tali pengait sangkar ini putus karena arus yang begitu kencang dan laut yang begitu dalam. Mereka berdua terbanting ke dasar laut dengan kedalaman 50 meter. Mega, bangun! Kamu tidak apa-apa? Lita bertanya kepada Mega yang terlihat sudah pingsan. Kakiku Lita. Mega merintih kesakitan karena kakinya terjepit oleh sangkar itu dan mereka terjebak di dasar lautan. Kejadian bertambah parah karena Mega dan Lita terluka dan mengeluarkan darah. Aroma darah itu tercium oleh hiu-hiu putih yang berukuran besar. Mereka datang dan mengelilingi sangkar. Mega dan Lita terjebak di dasar lautan dengan kedalaman 50 meter. Sesekali hiu ini menabrakkan kepala mereka ke sangkar. Tanda mereka mencium sebuah makanan. Darwin, apa kamu bisa mendengar kami? Kami terjatuh dan butuh pertolongan. Mega terjepit dan tidak bisa keluar. Lita mencoba menghubungi Darwin yang ada di atas sana. Terdengar suara Darwin samar-samar melalui frekuensi radio, alat mereka untuk berkomunikasi. Lita, apa yang terjadi? Suara Darwin terputus. Karena mereka terlalu jauh dari jangkauan, Lita dan Mega hanya bisa menunggu bantuan. Sejauh ini mereka sudah menunggu hampir 1 jam. Lita, berapa bar kadar udaramu? Tanya Mega kepada Lita. 30 bar, Lita menjawab Mega dengan raut muka yang pucat pasi. Di dalam kondisi ini, waktu mereka bisa bernafas hanya tinggal sekitar 7-8 menit lagi. Di dalam dunia diving, mereka juga tidak bisa untuk berenang dengan cepat dan langsung ke permukaan laut untuk menghindari hiu-hiu itu. Untuk kembali ke permukaan, mereka harus berenang secara perlahan dan berhenti 5 menit selagi masih di dalam air sebelum benar-benar naik. Hal itu dilakukan untuk menghindari dekompresi. Dekompresi adalah ketika di dalam otakmu ada gelembung nitrogen, dan gelembung itu mengakibatkan otakmu pecah dan resikonya adalah kematian. Di sisi lain, berenang dengan pelan dan berhenti sejenak sebelum ke permukaan adalah hal yang cukup sulit sekarang. Mengingat hiu-hiu putih itu sudah siap memangsa mereka dengan aroma darah yang mereka keluarkan. Lita, Mega, masuk, Lita. Suara Darwin terdengar putus-putus dari radio kontak. Darwin, segeralah tolong kami. Kami terjebak di sini. Lita menjawab Darwin. Kita tidak akan bertahan. Kirimkan tabung lagi kepada kami. Mega yang sudah mulai kehabisan udara meminta Darwin untuk mengirimkan tabung lagi agar mereka bisa menyambung nafasnya. Apakah kamu pernah tenggelam di dasar air? Atau sesak nafas yang begitu panjang?
Itulah yang dirasakan Mega dan Lita. Di detik-detik akhir sisa udaranya, dada mereka sesak dan panas karena kehabisan udara. Paru-paru mereka terasa begitu mengecil. Perbedaannya, mereka tidak bisa keluar dari air. Seperti sebuah harapan yang jatuh dari langit, Mega dan Lita melihat 2 tabung yang dijatuhkan oleh Darwin dari atas. "Lita, tabung, tabung!" Mega berteriak kepada Lita karena ia melihat 2 tabung yang dijatuhkan oleh Darwin. Sayangnya, tabung itu tidak jatuh tepat di atas sangkar mereka. Salah satu dari mereka harus keluar untuk meraih tabung itu. "Mega, aku akan keluar untuk mengambil tabung itu. Tunggulah di sini." Lita yang bisa bebas bergerak keluar dari sangkar untuk meraih tabung itu. Lita mengamati keadaan sekitar untuk melihat apakah hiu-hiu itu sedang lengah. Sejenak ia berhenti untuk mengalahkan adrenalin yang ada di dalam dirinya. Lita keluar secara perlahan dan tetap berenang dengan cara merayap pada terumbu karang. Hal itu ia lakukan karena ia tahu bahwa hiu menyerang dari arah bawah. Lita berhasil menggapai tabung itu, dan saat ia mencoba untuk membawa kembali ke dalam sangkar, satu hiu putih menyerang dirinya dari belakang tepat di depan mata kepala Mega. Mega histeris. Ia menangis di dalam air melihat sahabatnya dimangsa oleh hiu. Tapi untungnya Mega berhasil meraih tabung yang dibawa oleh Lita untuk menyambung nafasnya. Tidak sanggup menunggu lebih lama lagi, Mega berusaha membebaskan dirinya dengan menarik paksa kakinya yang terjebak oleh sangkar. Terasa lututnya tergeser, tapi ia tetap memaksa dan berusaha untuk berenang ke permukaan dengan segala risiko yang harus ia terima. "Mega, Mega," suara Lita terdengar dari radio alat mereka berkomunikasi. Mega yang mendengar suara itu menyadari Lita masih hidup. Dia mencari Lita dan menemukannya bersembunyi di balik bebatuan karang. "Kita harus berenang ke atas apapun resikonya." Mega meraih Lita dan mereka berdua berenang ke permukaan dengan melepas BCD yang mereka kenakan. Ketika sampai di permukaan, mereka melihat kapal Darwin dan berhasil naik ke atas kapal dengan selamat. Tapi sayang, itu hanyalah halusinasi Mega. Halusinasi ini terjadi karena tubuh Mega terlalu banyak menerima kadar nitrogen. Ketika regu penyelamat datang, mereka menemukan Mega yang sudah mati terjebak di dalam sangkar dengan darah yang keluar dari semua lubang yang ada pada tubuhnya.